Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke dasar banget nih, soal cara kita memahami tulisan. Kita akan bedah tingkat pertama membaca menurut Mortimer Adler di bukunya How to Read the Book. Judulnya Membaca Dasar atau Elementary Reading. Sumber kita bab 3 buku itu ya. Misi kita kali ini adalah mengupas tuntas apa sih level ini, tahap-tahapnya apa aja, dan kenapa ini fundamental banget. Iya, ini titik awal yang krusial sekali. Perlu dipahami dulu nih. Adler itu bagi kemampuan baca jadi 4 tingkat. Nah, di dalam tingkat 1 ini, membaca dasar ini, ada lagi 4 tahap belajar bacanya. Jadi jangan sampai ketukar ya antara tingkat keseluruhan sama tahap di tingkat pertama. Ini fondasinya soalnya. Oke, paham. Jadi kita fokus di tingkat 1 dan tahap-tahap di dalamnya. Mari kita bedah fondasi ini. Membaca dasar, tingkat 1. Intinya, pertanyaan di level ini sederhana aja ya. Kayak, ini kalimat ngomongin apa sih? Gitu. Betul, arti paling dasarnya. Mungkin kedengarannya buat anak kecil ya. Tapi kalau dipikir-pikir, pas kita belajar bahasa baru misalnya, usaha pertama kita kan ngenalin kata, struktur kalimat dasarnya. Nah, itu tantangan di level ini juga kan? Persis. Dan prosesnya itu bertahap, ada 4 tahap. Tahap pertama itu kesiapan membaca, reading readiness. Ini biasanya prasekolah, TK gitu. Siapin fisik, mental anak buat belajar baca. Oke, persiapan awal. Terus, tahap kedua? Tahap kedua, penguasaan kata, word mastery. Biasanya kelas 1 SD lah, fokusnya kenal kata-kata dasar satu persatu. Kosakata awal gitu. Nah, ini yang menarik. Setelah kenal kata per kata, gimana caranya bisa lompat ke pemahaman yang lebih utuh? Ini masuk tahap berikutnya ya? Tepat sekali. Tahap ketiga namanya pertumbuhan kosakata dan penggunaan konteks. Vocabulary growth and context utilization. Ini biasanya berkembang sampai kira-kira akhir kelas 4 SD. Di sini anak nggak cuma nambah kata baru, tapi mulai bisa nebak arti kata dari konteks kalimatnya. Oh, jadi mulai pakai feeling dari kalimat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini penting banget. Ini yang disebut literasi fungsional. Udah bisa baca instruksi simpel, isi formulir, baca rambu, bukan cuma ngeja, tapi nangkep pesan. Oke, jadi tahap 3 itu udah mulai paham makna dari alur kalimat. Lalu puncaknya membaca dasar ini apa dong? Puncaknya di tahap keempat, penyempurnaan dan peningkatan keterampilan, refinement and enhancement. Idealnya, ini dicapai pas remaja awal. Nah, di sini, pembaca itu udah nggak cuma paham satu teks aja, tapi mulai bisa mengasimilasi ide dari berbagai bacaan. Bahkan bandingin pandangan penulis yang beda soal topik yang sama. Wah, ini dia. Ini udah level mencerna dan menghubungkan info ya? Betul, ini kematangan di level dasar. Nah, ini bagian yang agak bikin mikir nih. Buku Adler kan bilang banyak orang itu kayak mandek gitu, kemampuan bacanya setelah SD, kelas 5 atau 6, kurva belajarnya datar aja. Padahal, tadi dibilang, tahap 4 itu krusial dan idealnya pas remaja awal. Kenapa bisa banyak yang nggak sampai sana? Dampaknya apa? Penyebabnya sih bisa macam-macam ya, lingkungan rumah, masalah pribadi. Tapi Adler nunjuk ke satu kemungkinan di sistem pendidikan kita. Mungkin terlalu fokus di tahap 1 dan 2, siap baca sama kenal kata. Jadi, pengembangan tahap 3 dan 4-nya kurang. Nah, itu dia. Terutama tahap 3, pakai konteks. Dan lebih-lebih lagi tahap 4, sintesis antar bacaan, itu bisa jadi kurang dapat porsi. Akibatnya, wah ini bisa serius. Tanpa penguasaan tahap 4 yang matang, orang bakal kesulitan melakukan yang Adler sebut unaided discovery. Maksudnya? Belajar mandiri langsung dari teks. Jadi sangat bergantung sama penjelasan guru atau rangkuman orang lain, susah buat nemu ilmu sendiri dari bacaan. Wow! Artinya, kemampuan buat benar-benar belajar dari buku, analisis argumen, bandingin ide yang penting banget buat kuliah dan seterusnya, akarnya itu di penguasaan tahap 4 ini. Persis. Tahap 4 nih jembatan krusial ke tingkat membaca selanjutnya. Inspeksional, analitis. Nggak bisa naik kelas kalau fondasinya nggak kuat. Dan lebih jauh lagi, Adler juga kaitkan ini sama idealisme pendidikan dalam masyarakat demokratis. Maksudnya gimana tuh? Ini bukan soal politik praktis ya, tapi lebih ke kemampuan warga negara buat pahami gagasan kompleks. Nggak cuma nelayan info mentah-mentah, bisa nimbang berbagai sudut pandang, itu butuh kemampuan membaca yang matang yang fondasinya ya di tahap 4 tadi. Oke, jadi jelas ya benang merahnya. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda?
para pendengar. Intinya, membaca dasar ini ternyata kompleks. Bukan sekedar bisa bunyiin huruf. Ini proses multitahap. Ya, dari siap baca, kenal kata, pakai konteks, sampai bisa bandingin ide antar teks. Dan menguasai keempat tahap ini sampai matang di tahap 4, itu kunci buat bisa belajar mandiri dari teks. Siap hadapi bacaan yang lebih berat. Betul, baik itu di sekolah, kuliah, atau ya kehidupan sehari-hari aja. Ini membawa kita ke pemikiran penutup yang, cukup bikin refleksi ya dari sumber kita. Remaja awal. Coba deh Anda ingat-ingat lagi perjalanan membaca Anda sendiri. Kira-kira Anda merasa udah melewati dan menguasai keempat tahap ini secara sadar nggak? Jangan-jangan ada aspek dari cara Anda proses kalimat atau pakai konteks inti dari membaca dasar ini yang kalau Anda perhatikan lagi sekarang malah bisa buka pemahaman baru. Jadi mungkin keterampilan dasar ini perlu diasah terus ya? Bisa jadi. Mungkin ini bukan sesuatu yang selesai pas kita lulus sekolah aja, tapi fondasi yang perlu terus dirawat, diperkuat seumur hidup, kayak otot aja gitu. Pertanyaan yang menarik banget untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.